Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride, stars align. Oke guys, gua ingin menginfokan jadwal pertandingan dan berita sepak bola yang gue rangkum ya guys ya, dan hasil pertandingan tadi malam ya guys ya. Pokoknya info seputar bola ya guys ya. Mari kita mulai. Check it out. Lanjutan Liga Inggris tadi malam, Crystal Palace imbang 1-1 melawan Brighton. Dari Liga Italia, Venezia imbang 1-1 juga melawan Torino. Dari Liga Portugal, Pacos imbang 2-2 melawan Bisat. Boavista imbang 1-1 melawan Estoril. Dari Liga Spanyol, Celta Vigo menang 1-0 atas Granada. Dari Liga 1 Indonesia, PSM Makassar kalah 2-0 atas Barito. Persib Bandung imbang 0-0 melawan Tirakabo. Dari Liga MLS, Chicago imbang 0-0 melawan Nashville. Sporting KC kalah 1-2 atas Sounders. Austin FC menang 2-0 atas LA Galaxy. Kita ke klasemen sementara liga-liga top ya guys ya, yang udah gua rangkum 10 besar ya guys ya. Dari Liga Inggris, Liverpool di puncak klasemen ya guys ya dengan 14 poin, dan Manchester kedua, ketiga Chelsea, dan keempat MU ya guys ya. Dari Liga Italia, Napoli di puncak klasemen dengan 18 poin dan kedua Milan ya guys ya. Dari Liga Belanda, Ajax di puncak klasemen dengan 19 poin. Dari Liga Portugal, Benfica di puncak klasemen dengan 21 poin. Dari Liga Jerman, Bayern dengan 16 poin di puncak klasemen. Dari Liga Prancis, PSG guys ya, puncak klasemen 24 poin. Dari La Liga, Real Madrid masih di puncak klasemen dengan 17 poin. Dari Liga 1 Indonesia, Bali United di puncak klasemen dengan 10 poin. Dari Liga MLS bagian timur, New England di puncak klasemen ya guys ya. Dari wilayah timurnya, Sounders di puncak klasemen. Oke guys, gue juga ingin menginfokan jadwal pertandingan sepak bola nanti malam ya guys ya. Dari Liga Champion ya guys ya, nanti malam Liga Champion akan mulai guys ya. Itu guys jadwalnya guys ya, kalian lihat aja. Nanti malam banyak seru-seru nih guys ya. Dan besok juga ada. Tapi gue paling nunggu Madrid ya guys ya. Nanti malam juga Real Madrid akan tanding lawan Serif. Dan besok juga Liga 1 akan lanjut lagi ya, ada. Kalian lihat aja tuh jadwalnya guys ya. Bali juga nanti tanding. Dan ini gue nggak pernah bahas Libertadores ya guys ya. Libertadores ini adalah Liga Championsnya Amerika Selatan ya guys ya. CONMEBOL, zona CONMEBOL. Libertadores ini udah sampai tahap semifinal guys ya. Besok dan hari Kamis ada semifinal leg kedua. Guys, gue ingin menginfokan berita sepak bola guys ya. Samir Nasri resmi gantung sepatu guys ya. Dia pensiun ya guys ya. Kabar mengejutkan dari Samir Nasri yang memutuskan untuk gantung sepatu alias pensiun dari sepak bola profesional pada usia 34 tahun. Klub terakhir yang diperkuat Nasri adalah Anderlecht yang dibesut oleh ex rekannya di City, Vincent Kompany. Ia dilepas oleh klub asal Belgia tersebut pada tahun 2020 lalu. Alasan terbesar Nasri memutuskan untuk pensiun adalah sanksi larangan bermain selama 18 bulan yang ia dapatkan karena dianggap menyalahgunakan doping. Satu episode yang sangat menyakiti saya dan mengubah hubungan saya dengan sepak bola. Skorsing saya, ujar Nasri kepada Le Journal du Dimanche. Saya menemukan bahwa lebih dari tidak adil. Saya tidak mengambil produk doping, itu hanya suntikan vitamin karena saya sakit. Itu menghentikan saya di jalur saya, tambahnya. Ucap Nasri ya guys ya. Setelah bersinar bersama Marcel, Nasri hengkang ke Inggris dan menghabiskan 8 tahun bermain untuk Arsenal dan Manchester City. Kemudian Nasri sempat menjalani masa peminjaman di Sevilla sebelum kemudian pindah permanen ke Antalyaspor, West Ham, dan Anderlecht. Di timnas Prancis sendiri, Nasri mengoleksi 41 caps dengan
dengan menciptakan 5 gol dalam kurun waktu 2007 hingga 2013 silam. Oke guys, gua tes terus untuk Nasri ya guys ya, ke depan guys ya. Semoga dia bisa cepat bebas dari skandal nih. Soalnya bukan cuma skandal doping aja guys ya, katanya juga dia ada skandal dengan dokter cantik dan seksi ya guys ya. Begitu kira-kira beritanya guys ya. Berita tentang Morata dan Dybala guys ya. Juventus dipastikan tidak akan diperkuat dua ujung tombaknya, Alvaro Morata dan Paulo Dybala, di Liga Champions melawan Chelsea. Pertandingan itu akan digelar pada Kamis 30 September 2021 pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Manajer Juventus Allegri menghadapi cedera strikernya jelang laga Juventus melawan Chelsea di Liga Champions. 3 poin yang diraih Juventus saat melawan Sampdoria harus ditebus dengan cederanya Dybala guys ya. Bianconeri meraih kemenangan 3-2 di kandang. Namun setiap kali sesuatu yang baik terjadi di Juventus musim ini segera diikuti oleh berita buruk. Paulo Dybala mengalami cedera. Cedera itu dialami setelah sebelumnya Juventus juga menghadapi masalah cedera untuk Alvaro Morata. Dua pemain ini kemungkinan tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Chelsea ya guys ya. Dybala dan Morata tentu tidak akan bermain melawan Chelsea atau Torino. Itu pasti, kata Allegri. Kami hanya bisa berharap bahwa kami bisa memainkan kembali setelah istirahat untuk jendela internasional. Ini adalah bagian dari permainan. Kami harus terus melaju. Kami akan melihat bagaimana bermain melawan Chelsea tanpa Dybala dan Morata. Lagi pula ini bukan pertandingan yang menentukan. Pertandingan kunci untuk kualifikasi adalah melawan Zenit. Tentang bagaimana perasaan tentang timnya usai mencetak 2 gol di saat-saat penting melawan Sampdoria, Allegri menjelaskan. Tim bertahan dengan baik sebagai sebuah tim, tetapi ada kesalahan saat sepak pojok untuk 3-1 dan kemudian kami memberikan di lini tengah untuk 3-2. Kami memiliki kemenangan kedua berturut-turut, yang pertama di kandang dan sekarang akan bersiap untuk melawan Chelsea. Allegri sebelumnya menyesali melakukan pergantian pemain menyerang saat unggul 1-0 melawan AC Milan, dan hari ini terjadi perubahan pertahanan saat memimpin 3-1. Saya memasukkan Aaron Ramsey karena Manuel Locatelli dan Rodrigo Bentancur lelah. Sementara menggunakan pertahanan 3 orang dimaksudkan untuk memberi lebih banyak peluang, katanya. Jadi bukan itu alasan kami kebobolan. Kami kebobolan karena kami kehilangan bola di lini tengah dan semua orang berlari mundur, kata Allegri ya guys ya. Segera setelah pengangkatan pelatih telah mengindikasikan bahwa Juventus perlu lebih banyak clean sheet nih guys ya. Jadi nanti pas lawan Chelsea nanti malam nggak diperkuat Alvaro Morata dan Paulo Dybala ya, Juventus guys ya. Berita tentang Juventus guys ya. Berita dari Real Madrid guys ya, Toni Kroos sudah kembali ke sesi latihan lagi guys ya. Setelah sekian lama cedera guys ya. Ternyata ada ini guys ya, pengakuan Toni Kroos nih guys ya. Gua ungkapin nih guys. Di musim lalu Toni Kroos bermain sambil merasakan kesakitan guys ya selama 6 bulan waktu detik terakhir musim itu guys ya. Jadi dia bermain dengan cedera itu guys ya, kakinya. Ini pengakuan dari Toni Kroos guys. Real Madrid dikabarkan membidik Çağlar Söyüncü guys ya, bek asal Turki yang bermain di Leicester City. Soalnya Real Madrid ini kekurangan, mengalami defisit bek tengah guys ya setelah ditinggal Rafael Varane dan Sergio Ramos. Kabarnya Real Madrid mengincarnya untuk menggantikan Varane guys ya di lini belakang. Bukan hanya Çağlar Söyüncü, Real Madrid juga katanya mengincar Pau Torres ya guys ya. Soalnya Çağlar Söyüncü ini gue liat mainnya bagus guys ya, cukup bagus mainnya. Asal Turki lagi, mantap Söyüncü. Berita Daniel Maldini guys ya dari AC Milan. Daniel Maldini ini berhasil mewariskan ini guys ya, tongkat estafet
kakek dan ayahnya guys ya. Tradisi mencetak gol dinasti Maldini untuk AC Milan. Tradisi ini diteruskan lewat gol Daniel Maldini saat Rossoneri menekuk Spezia 2-1 ya guys ya, dalam lanjutan Serie A di Stadion Alberto Pico, Sabtu 25 September. Maldini mencetak gol lewat sundulan di menit ke-48 yang menjadi pembuka keunggulan Rossoneri. Gol tersebut menjadi yang pertama bagi pemain 19 tahun itu dalam karirnya di Serie A. Gol itu juga menjadi lanjutan dinasti ini ya, Maldini guys ya. Ini guys ya, gol pertama bagi ayah, kakek dan dirinya guys ya, keluarga Maldini. Memang AC Milan nih dikuasain oleh dinasti Maldini guys ya. Banyak gelar yang dibawa oleh keluarga ini guys ya. Gue berharap Daniel Maldini ini akan sehebat ayah dan kakeknya juga guys ya, bisa menyumbang gelar-gelar prestisius termasuk gelar Liga Champions untuk AC Milan ya guys ya. Selalu udah lama bener kan kita nggak ngeliat AC Milan juara. Terakhir kali zaman ayahnya guys ya. Semangat terus Maldini guys ya. Oke guys ya, segitu aja info dan berita dari sepak bola dari gua guys ya. Kalau kalian suka dengan konten-konten gua silahkan like, comment, dan subscribe. Oke guys, jangan lupa juga follow IG gua di @realyuda123 dan @yutske69 untuk TikTok gua. Oke guys, segitu aja guys ya dari gua. See you in the next video. Stay healthy. Goodbye guys ya. Boom.